Salam, selamat pagi keluarga damai yang terkasih. Bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam renungan Samas pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti sebagian firman-Mu. Datanglah Roh Kudus-Mu agar kami mampu membuka hati dan pikiran kami. Biarlah hanya Engkau sendiri yang dimuliakan. Amin. Renungan pagi hari ini kita mengambil tema apa yang aku minta melalui doaku. Ayat yang menjadi dasar renungan ini adalah dari Matius 4 ayat 7 sampai 11 dan kita fokus pada ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Keluarga damai yang terkasih, saya berasumsi kita semua sangat familiar atau kenal dengan ayat tersebut. Ayat ini begitu memberikan harapan bagi umat Kristen karena kita diberi hak untuk meminta sesuatu kepada Allah. Satu ayat mengandung 3 pasang unsur dan mempunyai persamaan makna. Meminta, maka akan diberi. Mencari, maka akan mendapat. Dan ketuklah pintu, maka akan dibukakan. Kelompok kata yang pertama merupakan usaha kita di dalam melakukan atau memohon. Dan yang kedua menggambarkan apa yang akan kita terima. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita terima selalu apa yang kita minta? Contoh, kalau kita sakit, kita berdoa untuk sembuh. Apakah yang kita terima pasti kesembuhan? Atau kita sedang punya masalah dan minta ke Tuhan untuk memberikan jalan keluar? Apakah pasti Tuhan langsung menunjukkan jalan keluar? Keluarga damai yang terkasih, kita harus sangat hati-hati ketika berdoa dan meminta kepada Tuhan. Doa meminta sebaiknya penuh dengan pertimbangan. Pertama adalah iman kita. Kita masih ingat ketika ada seorang wanita sakit pendarahan dan menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus dan dia langsung sembuh. Dan respon Tuhan Yesus adalah, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari Matius 9 ayat 22. Tuhan melihat bahwa iman wanita yang kuat itu menjadi unsur sangat penting untuk menerima penyembuhan. Jadi, doa bukanlah hanya kata-kata permintaan yang polos tanpa disertai kekuatan iman. Iman adalah landasan yang sangat penting dalam berdoa dan mengajukan permohonan kepada Tuhan. Pertimbangan yang kedua adalah tingkat kepentingan. Kita meminta sesuatu yang kita anggap penting untuk kehidupan kita. Namun, apakah tingkat kepentingan kita sama dengan tingkat kepentingan Tuhan? Contoh, ketika ada orang sakit kena virus COVID-19, hampir dipastikan kita mohon agar Tuhan segera menyembuhkan. Semakin cepat sembuh, semakin baik. Mengapa begitu? Karena kesembuhan adalah hal yang dianggap penting. Tapi, apakah kesembuhan dengan cepat adalah satu-satunya hal yang penting? Ternyata tidak loh. Daya tahan imun atau daya tahan tubuh adalah juga penting. Orang dengan daya imun yang baik akan lebih cepat sembuh. Jadi yang kita doakan apakah kesembuhan atau daya imun yang baik. Ketika kita minta kekuatan daya imun kita,
benteng tubuh kita akan semakin baik dan akan lebih dapat menolak virus. Sehingga kita mendoakan agar kita diberi imun yang kuat, dan itu adalah penting. Pertimbangan yang ketiga, otoritas atau kehendak Tuhan. Kita mengajukan permohonan berarti kita mengakui kondisi kita tidak berdaya. Kita lemah. Jadi doa adalah ungkapan yang jujur tentang kelemahan dan ketidakberdayaan. Bukan ungkapan kuasa atau kekuatan. Jawaban Tuhan itulah yang berkuasa. Tuhanlah yang menentukan apa yang akan Dia berikan, bukan apa yang kita minta. Sangat mungkin yang diberikan Tuhan tidak sama dengan apa yang kita minta. Kembali ke ilustrasi sakit corona. Salah satu penguatan imun tubuh adalah emosi, seperti hati yang tenang, tidak tegang, berpikir positif. Jadi apa yang kita minta ke Tuhan? Imun tubuh atau sikap menerima dan mampu mencari hikmat di balik sakit itu. Ketika kita menemukan hikmat Tuhan, hati kita menjadi teduh dan teguh dan tetap percaya akan pendampingan Tuhan. Emosi kita menjadi positif, membuat daya imun kita bertumbuh dan imun yang kuat akan menyembuhkan. Jadi doa kita karena sakit bisa ada 3 jenis kepentingan, yaitu kesembuhan, daya imun, atau hikmat Tuhan. Mana yang akan menjadi prioritas kita? Bisa saja kita minta sembuh segera, tetapi yang diberikan Tuhan adalah imun tubuh atau hikmat. Sehingga ada orang yang berpikir, saya sudah berdoa, kok sembuhnya lama? Ingat, kepentingan Tuhan berbeda dengan kepentingan kita. Keluarga damai yang terkasih, kita ingat doanya Salomo. Dia minta sesuatu yang sangat penting, hikmat dalam membuat keputusan. Seperti yang tertulis di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan sebagai pemimpin, kemampuan mengambil keputusan adalah hal yang sangat-sangat penting. Dan itulah yang diminta oleh Salomo. Tingkat kepentingan Salomo disetujui oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan apa yang Salomo minta. Tingkat kepentingan Tuhan sama dengan tingkat kepentingan Salomo. Marilah kita terus mencari hikmat Tuhan agar semakin mengerti apa yang akan kita minta melalui doa-doa kita. Kita minta mencari dan mengetuk pintu yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur karena mempunyai Tuhan yang selalu membukakan pintu kalau diketuk, menghadirkan diri ketika dicari, dan memberi saat diminta. Kami mengakui dan mohon ampun kalau kami salah mengetuk pintu, salah memilih jalan dalam mencari, dan menginginkan hal yang tidak sesuai dengan rencanamu. Berikan kami hikmat, sehingga kami bisa menjadi lebih bisa merasakan dan mengenali maksud Tuhan melalui peristiwa yang kami alami. Sehingga kami menjadi lebih mengerti apa yang harus kami minta dan apa yang harus kami cari. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami memohon. Amin.